Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi sediaan larutan. Pada bagian pertama ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar dari suatu sediaan larutan. Karena dengan memahami konsep dasar dari sediaan larutan, maka kita akan dengan mudah untuk merancang ataupun meracik suatu sediaan berbasis larutan. Terlebih dahulu sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita pahami dulu. Jadi ketika ada suatu padatan, jadi obat itu ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, dan ada yang berbentuk gas. Pada bagian ini kita akan berbicara pada sediaan yang berbentuk larutan. Jadi bahan aktif baik dia dalam bentuk cair itu mampu tercampur dengan pembawa ataupun dalam bentuk padatan itu nanti mampu melarut dalam suatu pembawa. Yang mana pembawa pada sediaan kita itu umumnya yang kita gunakan adalah air. Jadi solvent utama dalam sediaan farmasi itu umumnya berupa air. Jarang sekali dilarutkan dalam etanol, kemudian diminum jarang sekali. Paling banyak adalah berbasis air. Jadi ketika kita berbicara dengan konsep larutan itu ketika ada satu atau lebih bahan obat atau bahan aktif kita larutkan dalam suatu pembawa yang cocok, yang tidak lain adalah air, kemudian dia melarut membentuk suatu dispersi molekuler, itu kita sebut dengan larutan. Jadi suatu padatan itu bisa melarut, kemudian pada padatan itu nanti akan membentuk dispersi molekuler. Yang disebut dengan dispersi molekuler ini adalah dispersi satu molekul dari obat di dalam pembawa. Itu kita sebut dengan larutan. Kemudian terkait dengan aplikasi pada sediaan farmasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama ini adalah sediaan oral. Artinya sediaan oral itu sediaan ini dikonsumsi melewati saluran pencernaan. Obat ketika kita minum, kita telan melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, dan saluran pencernaan, itu kita sebut dengan obat oral. Beberapa obat oral ini ada yang diformulasikan, ada sediaan dalam bentuk berbasis larutan. Begitu juga dengan otik. Otik itu berbasis pada telinga. Jadi sediaannya digunakan untuk telinga. Ya secara umum ya tetes telinga. Nah, itu bisa berbasis larutan. Untuk larutan ini tidak hanya berbasis air, tapi bisa juga kita larutkan dalam suatu pembawa yang cocok, bisa minyak, kemudian bisa beberapa kosolven atau pembawa lainnya boleh. Intinya, obat itu dalam kondisi terlarut. Kemudian selain otik, ini ada optalmik atau mata. Beberapa sediaan itu memang ditujukan untuk penggunaan di mata seperti tetes mata. Itu ada sediaan yang berbentuk larutan. Jarang sekali tetes mata, serbuk itu jarang sekali. Tetes mata kebanyakan, atau yang saya ketahui loh ya, itu paling banyak adalah berbasis larutan atau suspensi. Kalau serbuk jarang sekali saya jumpai. Kemudian ada beberapa sediaan topikal, itu bisa juga kita gunakan untuk larutan. Jadi, sediaan larutan sebenarnya tidak hanya terbatas untuk ini. Ada beberapa sediaan yang lain, misalkan sediaan yang kita gunakan untuk injeksi, jadi beberapa obat yang kita suntikkan langsung ke dalam tubuh itu juga ada yang berbasis larutan. Untuk terminologi larutan ini juga bisa kita gunakan pada sediaan yang bisa kita sebut dengan tinktur. Tinktur ini merupakan suatu sediaan yang berbasis larutan dibuat dengan cara ekstraksi dari bahan alam umumnya yang kita sebut dengan simplicia. Jadi simplicia itu bagian dari suatu tanaman, bisa akar, batang, daun, buah, bunga, dan yang lainnya lah. Kemudian kita keringkan dan kemudian akan kita ekstraksi. Jadi bahan yang dikeringkan tadi itu kita sebut dengan simplicia. Nah, simplicia ini kita ekstraksi dengan suatu pelarut yang cocok, umumnya etanol, kemudian dibentuk ekstrak kasar dalam bentuk cair, itu kita sebut dengan
tinctur. Jadi tinctur sama ekstrak cair ini hampir sama, bedanya ekstrak cair lebih pekat, untuk tinctur ini lebih encer. Kemudian untuk beberapa sediaan yang sudah kita diskusikan tadi ya, ada sediaan yang memang dirancang dibuat secara steril dan ada steril plus bebas pirogen. Itu biasanya untuk pemberian secara parenteral. Para artinya tidak, enteron itu artinya saluran pencernaan. Jadi parenteral itu sediaan yang tidak digunakan melalui saluran pencernaan, yang mana sediaan ini diinjeksikan dalam tubuh. Jadi ketika Mas Mbak semua pernah di rumah sakit, itu disuntik pangan obat itu adalah sediaan parenteral. Itu berbasis larutan dan dia steril serta bebas. Kemudian setelah kita memahami konsep larutan, jadi larutan itu di farmasi memang banyak sekali sediaan berbasis larutan. Di sini kita akan mengkaji lebih dalam terkait dari konsep solubility atau kelarutan. Tadi sudah kita berbicara larutan, kemudian ini kita lanjutkan dengan kelarutan atau solubility. Jadi ketika tadi kita berdiskusi ada suatu sediaan padatan atau bahan aktif dalam bentuk padatan, kemudian bahan aktif itu kita masukkan ke dalam air atau pembawa atau pelarut, kemudian hilang. Dia jadi melarut. Nah, itu disebut sebagai peristiwa proses pelarutan. Nah, sediaan larutan itu kita sebut dengan dispersi molekuler. Kemudian, pada dispersi molekuler itu pertanyaannya, kenapa padatan itu ada yang terlarut, ada yang tidak? Kemudian, padatan ini kadang saya masukkan di pelarut A, larut, di pelarut B kok tidak larut. Nah, ini yang dimaksud konsep solubility. Artinya, di dalam konsep solubility itu ada tarik-menarik. Jadi ada gaya tarik-menarik secara intermolekuler. Yang mana gaya tarik-menarik itu bisa merupakan gaya tarik ya, attractive force, atau repulsion, gaya tolak-menolak. Jadi ada interaksi di situ. Interaksi antar apa? Interaksi antar molekul yang ada pada obat tersebut. Nah, interaksi ini akan menentukan suatu obat itu dalam bentuk padatan, tidak terlarut, dalam bentuk gas, menyublim, atau dalam bentuk nanti cairan. Jadi padat tetap jadi padat jadi gas, atau padat jadi cair. Nah, ini sebenarnya kondisi ini itu sangat tergantung sekali dari temperatur. Kenapa? Karena pada temperatur itu dan tekanan itu mempengaruhi aktivitas termodinamik dari suatu obat yang dilarutkan. Oleh karena itu, pada kondisi ini kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan konsep solubility. Nah, pada konsep solubility ini, obat itu dalam bentuk padatan. Kenapa si obat ini bisa dalam bentuk padatan? Karena ada interaksi pada obat ini, utamanya interaksi antar molekulnya, sehingga dia itu membentuk suatu gabungan dari struktur molekul, kemudian dia membentuk suatu kisi kristal. Jadi, ketika suatu molekul-molekul itu di air, kemudian dia terdispersi secara molekuler, itu terpisah satu-satu ya, terdispersi itu, kemudian molekul ini bisa juga dia bergabung dengan molekul-molekul yang lainnya, gabung jadi satu, membentuk suatu kisi kristal, nanti akan terbentuk padatan. Nah, itu akan membentuk suatu senyawa yang berbentuk padat. Akan tetapi, ketika si padatan ini kita masukkan ke dalam medium, maka ada dua interaksi di situ. Interaksi yang pertama yakni interaksi struktur molekul dalam suatu padatan. Yang kedua itu interaksi antara struktur molekul dalam padatan itu dengan pelarut. Jadi ketika interaksi tersebut antara struktur molekul dan padatan dan struktur molekul dan pelarut itu ada gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Kalau interaksi antara struktur molekul dengan pembawa atau dengan larutan atau dengan pelarut itu lebih besar dibanding interaksi antar molekul pada padatan, maka nanti kisi kristalnya yang terbentuk tadi akan pecah.
obatnya akan menjadi terlarut. Kemudian sebaliknya, apabila interaksi antar kisi kristal ini lebih kuat, jadi molekul di kisi kristal itu lebih kuat dibandingkan interaksi antara molekul dengan pelarut, maka yang terjadi adalah obat itu tidak akan terlarut. Jadi kesimpulannya, interaksi di sini sangat ditentukan sekali dari struktur molekul. Padahal obat itu memiliki struktur molekul yang berbeda-beda. Itu adalah konsep dasar, artinya terkait dengan bagaimana suatu obat itu bisa terlarut sehingga menghasilkan suatu dispersi molekuler. Kemudian ketika kita melarutkan suatu obat di dalam suatu pelarut, dispersi molekuler itu bisa kadarnya jenuh. Gambaran secara umum ketika Mas Mbak itu membuat teh, kemudian Anda masukkan gula. Anda lupa atau tidak ya? Masukkan gula, ditambah gula lagi. Kemudian diaduk. Loh kok setelah diaduk yang kedua ada gula yang tidak terlarut? Pertanyaannya, berarti di dalam teh itu sudah ada gulanya. Atau dengan kata lain, gula yang ada di teh itu sudah jenuh. Artinya, konsentrasinya di situ sangat tinggi sekali. Nah, itu yang kita sebut dengan kelarutan. Jadi, kelarutan itu biasanya digambarkan dengan konsentrasi maksimum dari suatu padatan, bisa obat ataupun yang lainnya, di dalam suatu pembawa dalam bentuk dispersi molekuler. Jadi dia dalam bentuk kondisi saturated solubility atau dia dalam dispersi molekuler yang sudah jenuh. Kalau ditambah lagi akan mengendap, sudah mentok. Nah, itu disebut dengan kelarutan. Yang perlu jadi konsen bagi kita itu bahwa berbeda obat itu memiliki kelarutan yang berbeda. Jadi misalkan saya bandingkan paracetamol, kemudian acetosal, kemudian ibuprofen, itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam kita mencari data kelarutan, nanti ya sendiri-sendiri tidak bisa dikebiah-uyah, semua disamakan kelarutannya tidak. Bahkan obat satu dengan berbeda pelarut itu akan menghasilkan kelarutan yang berbeda. Kenapa bisa terjadi demikian? Yang pertama, kita bahas dulu kenapa beda obat, beda kelarutan. Karena struktur molekulnya berbeda. Ketika suatu struktur molekul obat berbeda, maka interaksi intermolekulernya juga berbeda. Interaksi antar molekul dengan pelarut yang sama itu juga berbeda. Kemudian yang kedua, obatnya sama, pelarutnya berbeda. Kenapa kelarutannya juga berbeda? Karena interaksi antara struktur molekul dengan pelarut itu juga berbeda. Oleh karena itu, sama halnya dengan kita ya, beda kepala, beda kesukaan. Yang satu suka warna biru, yang satu suka warna merah, biasa. Jadi obat juga sedemikian rupa. Yang penting, dengan kita mengetahui fenomena tersebut, itu bisa menjadi suatu tantangan bagi kita. Jadi jangan dijadikan menjadi suatu halangan, apalagi ketika kita merancang suatu sediaan berbasis likuida ini, atau berbasis sediaan cair. Kemudian tadi solubilitas itu atau solubility itu dinyatakan sebagai konsentrasi maksimum dari suatu obat di dalam suatu pelarut. Maka ada beberapa terminologi yang bisa kita gunakan. Terminologi ini saya mengacu pada kompendia. Biasanya pada kompendia itu di bagian belakang ya lampiran, bukan di bagian monografinya. Itu di bagian solubility itu ada beberapa ketentuan terkait dari kelarutan suatu obat. Biasanya dinyatakan dengan perbandingan. Misalkan 1:10. Artinya apa? Misalkan 1:10. Artinya apa? Ini artinya 1 gram obat atau 1 gram solut itu mampu terlarut dalam 10 gram atau 10 bagian solvent. Biasanya bagian obat itu dinyatakan dengan gram, kalau air sebagai pembawa itu biasanya bisa kita nyatakan dengan volume atau bisa kita nyatakan dengan bobot karena BM dari bobot karena
densitas dari air itu 1. Jadi entah dia gram atau mililiter harusnya identik. Oke, di farmasi itu umumnya kategori kelarutan itu didasarkan atas kelarutan di air pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini ada beberapa penggolongan, ini ada 7 ya. Ada very soluble, sangat mudah larut sekali. Ini data dari data perbandingan untuk 1 bandingnya itu 1 banding kurang dari 1. Artinya bisa 0,5, 0,4, dan seterusnya. Jadi, ketika obat memiliki kelarutan sangat mudah larut sekali di sini, atau kurang dari 1 bagian ini, artinya nanti konsentrasinya berbanding terbalik. Berarti konsentrasinya dia lebih dari 1000 mg per mililiter. Kemudian kalau obat ini sangat larut atau freely soluble, nah ini kelarutannya itu 1 banding 1 sampai 10. Artinya kalau kita ubah konsentrasi, itu konsentrasi obatnya 100 sampai 1000. Kemudian misalkan obat itu larut, berarti 10 sampai 30, atau konsentrasinya itu 33 sampai 100 mg per mililiter. Kalau obat itu sangat sukar larut, berarti kelarutannya itu perbandingannya 1 banding 1000 sampai 10.000, atau kelarutannya 100 sampai 1000 mikrogram per mililiter. Kalau obat itu praktis tidak larut, ya berarti dia lebih dari 10.000 bagian. 1 banding lebih dari 10.000 bagian. 10.001 boleh, 10.002 sangat boleh. Monggo bebas, yang penting dia lebih dari 10.000. Kemudian konsentrasinya kurang dari 100 mikrogram per mililiter. Ini adalah dasar ketika kita mau membuat suatu sediaan berbasis larutan. Karena kalau kita tahu bahwa dia tidak larut atau dia rentan tidak larut, maka nanti tidak akan kita buat dalam bentuk larutan berbasis air. Bisa kita tambahkan pemodifikasi agar obat itu mampu terlarut. Jadi konsep solubility yang pertama itu bisa kita lihat beberapa kelarutan dari suatu obat dari datanya. Data itu bisa dalam bentuk kualitatif. Kalau kualitatif ya nanti dinyatakan dia mudah larut, sangat sukar larut, kemudian sangat mudah larut, nanti kita kualitatifkan. Kemudian ketika angkanya rentang-rentang kayak gini, bagaimana kita memilih angka? Pilihlah the worst case-nya. Jadi kemungkinan terburuknya yang akan kita pilih. Misalkan obat ini mudah larut, soluble 10-30, ya kita jangan pilih 30, pilihnya 10 dalam mendesain suatu sediaan cairan. Kalau di farmasi itu ada 2 bahan ya yang bisa kita gunakan sebagai obat. Ada bahan yang bisa kita bersumber dari organik, ada bahan juga yang bersumber dari anorganik atau inorganik. Untuk anorganik biasanya logam-logam, kemudian garam-garam, itu adalah senyawa-senyawa anorganik. Di sini yang perlu kita pahami adalah kelarutan dari beberapa senyawa anorganik tersebut. Ini ada senyawa anorganik monovalen ya. Ini umumnya senyawa anorganik monovalen, namanya anorganik monovalen itu berarti valensinya 1. Contohnya NaCl, LiBr, NaNO2, kalium iodida, kalium klorida, dan seterusnya, yang artinya dia ini memiliki muatan +1 atau -1. Nah, itu dia biasanya memiliki kelarutan yang bagus di dalam air, water soluble. Kemudian beberapa senyawa-senyawa jika dia memiliki 1 atau 2 ion dalam proses ionisasi, maka dia juga mudah terlarut. Jadi ketika ada ionnya itu ada 1 atau 2 ion itu monovalen, maka dia bisa larut. Seperti barium klorida, BaCl2.
Ini ion yang monovalensi Cl-nya. Karena Ba2+, Cl-nya jadi 2. Na2SO4. Na-nya plusnya 1, SO4 2-. Kemudian natrium fosfat tribasik atau trinatrium fosfat Na3PO4. Nah, itu juga ion-ion yang ada ion monovalennya, maka dia mudah larut. Kemudian, kalau ada suatu senyawa anorganik, yang mana anorganik ini kation dan anionnya multivalen, jadi lebih dari 1, maka kelarutannya terbatas. Seperti apa? Barium sulfat, BaSO4, Ba2+, SO4 2-, maka dia tidak larut. Kemudian ada contoh lain, ada kalsium sulfat, CaSO4, jadi kalsium 2+, SO4 itu 2-, maka dia tidak larut. Kecuali ada 2 senyawa nih, ada zinc sulfat sama ferrosus sulfat. Zinc sulfat dan ferrosus sulfat ini memiliki kelarutan yang relatif bagus. Oke, kemudian kita lanjutkan beberapa garam, yang mana garam ini dari golongan logam alkali seperti natrium, kalium, litium, Cs, dan Rb ini memiliki kelarutan yang bagus juga, seperti litium karbonat Li2CO3 itu memiliki kelarutan yang bagus juga. Jadi beberapa senyawa amonium dan amonium kuartener yang membentuk garam dengan suatu garam anorganik, maka dia bersifat water soluble. Beberapa senyawa nitrat, nitrit, asetat, klorat, dan laktat umumnya dia larut air, kecuali dia berikatan dengan silver, Ag, atau merkuri. Jadi silver atau Ag asetat, kemudian merkuri Hg asetat, itu sifatnya dia tidak larut. Kemudian beberapa senyawa sulfat, sulfit, atau tiosulfat, umumnya dia larut kecuali kalsium dan barium tadi. Itu adalah beberapa senyawa anorganik yang memiliki karakteristik yang tidak larut. Kemudian kita lanjutkan, ada beberapa senyawa golongan chloride, bromide, dan iodida, itu umumnya dia bersifat larut kecuali silver dan merkuri. Jadi Ag dan Hg itu garamnya dia tidak akan larut. AgI, AgCl itu tidak larut. Nah, kemudian fosfat, karbonat, silikat, borat, dan hipoklorit itu umumnya larut kecuali alkali metal salt dan amonium salt. Jadi ketika karbonat ketemu dengan si alkali metal seperti Na natrium karbonat itu tidak akan larut. Kemudian kalau ketemu dengan amonium itu juga dia tidak larut. Kemudian sulfit itu akan larut kecuali dia ketemu dengan alkali metal salt seperti barium sulfat tadi, dia juga tidak larut. Jadi ini beberapa senyawa anorganik yang bisa kita jadikan pedoman bahwa beberapa senyawa anorganik itu memiliki kelarutan, ada yang larut sekali dan ada yang tidak larut. Untuk senyawa anorganik sendiri ketika kita aplikasikan di dalam konsep obat itu relatif terbatas sekali karena molekul-molekul obat itu kebanyakan adalah senyawa organik. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa karakteristik senyawa organik. Untuk senyawa organik di sini lebih general. Kenapa? Karena senyawa organik itu tidak ada paku pedoman khususnya. Akan tetapi tergantung dari substitusi rantai samping, kemudian panjang dari molekul tersebut, kemudian dari gugus-gugus fungsi tertentu, karakteristik senyawa organik itu berubah-ubah. Dan umumnya obat itu adalah senyawa organik, umumnya loh ya. Jadi walaupun ada senyawa obat yang anorganik, tapi saya rasa lebih banyak yang senyawa obat dalam bentuk organik. Beberapa senyawa obat dalam bentuk organik ini yang perlu kita pahami lebih lanjut, yakni terkait dengan konsep kelarutannya. Ini pedomannya sangat general sekali dan tapi bisa kita terapkan bahwa ketika ada satu gugus polar itu OH,
NH, kemudian karboksila, tapi yang paling banyak itu OH dan NH. Jadi hidroksi dan amonium itu memiliki gugus yang polar. Nah, itu ketika dia berikatan dengan paling panjang itu 5 rantai karbon, maka dia masih dalam kondisi terlarut. Jadi ketika dia lebih dari 5 atom karbon, maka dia tidak terlarut. Jadi misalkan ada OH yang terikat pada gugus metil atau metanol, dia bisa bercampur dengan air. Jadi kalau melarut itu padatan ya Mas Mbak ya. Kalau cairan ketemu cairan bukan melarut, tapi dia miscible, bercampur. Jadi bukan soluble bahasanya, kalau larutan dengan larutan itu bahasanya dia miscible. Tapi kalau padatan dengan larutan itu bahasanya itu soluble. Dan umumnya ini relatif larut. Kenapa? Karena ada satu gugus polar di antara 5 rantai karbon. Kemudian ketika rantai karbonnya sama, misalkan sama-sama C18 panjangnya, tapi yang satu bercabang strukturnya, yang satu belok, yang satu lurus, maka yang bercabang itu biasanya lebih larut dibandingkan yang rantainya lurus. Jadi kalau orang yang lurus itu malah susah larut, tapi orang yang belok-belok suka bercabang-cabang itu mudah larut. Karena caranya untuk dia mencari cabang ya dia harus bisa membaur untuk larut dulu. Bahasanya sederhananya semacam itu. Ini adalah konsep dasar lagi ketika kita berbicara dengan suatu struktur molekul. Jadi struktur molekul itu ketika rantainya lurus terus maka dia susah larut. Tapi kalau panjangnya sama-sama C18, tapi kalau dia bercabang-cabang, dia akan lebih mudah larut dibandingkan yang lurus. Jadi belum tentu dia terlarut ya, tapi dia lebih mudah larut dibandingkan yang lurus. Kemudian, kelarutan itu biasanya sebanding dengan bobot molekul. Kalau bobot molekulnya meningkat, maka kelarutannya menurun dan sebaliknya. Kalau bobot molekulnya turun, kelarutannya akan meningkat. Nah, itu adalah konsep dasar terkait dengan kelarutan. Kemudian yang terakhir, kesamaan struktur antara pelarut dan obat itu sangat penting sekali. Nah, jadi obat ini memiliki karakteristik like dissolve like. Jadi suka sama suka. Artinya ketika interaksi antara pelarut dan obat ini tinggi, maka obatnya itu akan larut. Ketika interaksi antara obat dengan pelarut itu lebih tinggi antara obat dan obat, maka obat itu tidak akan terlarut. Itu adalah konsep dasar ketika kita berbicara terkait dengan kelarutan senyawa-senyawa organik. Nah, obat-obat itu umumnya adalah senyawa-senyawa organik. Maka beberapa pedoman ini bisa kita gunakan untuk membedakan, oh kira-kira obat ini larut, kira-kira obat ini tidak larut. Dari mana? Dari struktur molekul. Karena dengan adanya struktur molekul, kita bisa memahami karakteristik general dari suatu obat. Oh, obat ini larut, obat ini tidak. Pertama kita lihat dari struktur molekul terlebih dahulu. Kemudian, ketika kita sudah melakukan proses pelarutan dan paham konsepnya, yang perlu kita tentukan adalah kelarutan dan bagaimana cara menentukannya. Jadi, ketika obat itu kita tambahkan ke dalam air, diaduk terus. Kemudian setelah diaduk, obatnya itu ditambahi lagi, diaduk. Loh kok mengendap? Kemudian orang ini iseng-iseng ngukur kadar obat yang terlarutnya tadi. Nah, itu kita ukur, dapat kadarnya. Ini kita sebut dengan saturated solubility. Atau ini bisa kita sebut juga dengan thermodynamic solubility. Artinya, dia kondisinya ini sudah setimbang. Jadi antara padatan dan cairan itu sudah setimbang. Yang terlarut sudah setimbang tergantung dari aktivitas termodinamik. Yang mana ini sangat tergantung sekali dari suhu dan tekanan yang diberikan ketika membuat suatu larutan tersebut. Misalkan pada suhu ruang obat ditambahkan tidak terlarut. Anda sedikit panaskan, nanti obat itu aktivitas termodinamik akan meningkat, kelarutannya itu akan meningkat juga, maka jadi
melarut lagi. Ketika suhu diturunkan, dia akan balik ngendap lagi dan seterusnya, dibolak-balik terus sampai kesel. Nah, itu adalah konsep terkait dengan kita bagaimana membuat suatu saturated solubility. Itu terkait dengan saturated solubility ya. Kemudian lawannya saturated solubility atau termodinamik, ini ada kinetik. Nah, begini Mas Mbak, ketika obat itu bergabung-gabung dalam suatu molekul membentuk suatu padatan, ini ada proses yang namanya kalau kita itu semacam baris berbaris. Artinya, kalau orang itu sudah paham dan dia orang itu sudah stabil, ketika banyak orang dikumpulkan, barisnya akan rapi. Orang yang berbaris rapi ini kita sebut dengan struktur kristalin. Tapi kalau orang itu sudah tidak pernah bertemu, disuruh baris berbaris meleto Mas Mbak. Baris berbarisnya dia akan acak adul. Yang acak adul itu kita sebut dengan sistem amorf atau tidak tertata. Ketika obat dalam bentuk amorf ini kita larutkan ke dalam air Mas Mbak, maka kelarutannya itu akan lebih tinggi dibandingkan kelarutan obat yang bentuk kristalin. Walaupun sama-sama padat ya Mas Mbak ya. Sama-sama padat, sifat kelarutannya akan berbeda. Kemudian, ketika si amorf ini nanti kita larutkan, lama-lama kelarutannya akan sama dengan kristalin. Lebih mudahnya, pada menit-menit awal melarutkan, dia kelarutannya tinggi, kemudian setelah tinggi dia akan turun. Turun sama kelarutannya dengan obat kristalin. Nah, itu kita sebut dengan kinetic solubility. Artinya, ketika proses pelarutan itu terjadi transisi fase yang mana ketika dengan meningkatnya waktu, dia akan kembali lagi ke fase yang paling stabil. Jadi kelarutannya akan sama. Kesimpulannya, suatu struktur obat itu memiliki thermodynamic solubility yang sama, tapi kinetic solubility yang belum tentu sama. Kinetic solubility itu tergantung fase kristal dari suatu obat. Walaupun obat itu padat ya Mas Mbak ya, padat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kelarutannya tinggi banget, ada yang biasa saja juga ada. Tetapi kelarutannya di situ nanti ketika dia equilibrium, dia akan sama. Equilibrium itu setimbang. Jadi setimbang antara yang tidak larut dan yang terlarut. Untuk cara menentukannya bagaimana? Untuk yang thermodynamic solubility jelas, gampang. Kita tinggal ambil wadah, diisi air, kemudian kita masukkan obat di situ sampai dia tidak terlarut. Nah, kemudian kita homogenkan, kita aduk terus sampai dia equilibrium. Equilibriumnya berapa? Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Kalau dia kadarnya konstan terus, kita cek, kita ambil, kemudian kita ukur berapa obat yang terlarut di situ. Kemudian ada kinetic solubility. Lah, caranya berbeda ini. Kinetic solubility ini karena perubahan fase. Bagaimana cara kita mengukurnya? Obat dalam kondisi jenuh kita masukkan ke dalam suatu air. Kita aduk. Lah, kemudian tiap satuan waktu kita sampling. Menit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai 30-an. Jadi, umumnya kinetic solubility itu berlangsung antara 0 sampai 1 jaman tergantung dari transisi fasenya. Nah, di sini bisa kita ukur kinetic solubility. Nah, yang akan menjadi problem ketika kita merancang suatu sediaan larutan itu umumnya bukan kinetic solubility tapi thermodynamic solubility atau kita sebut dengan saturated solubility. Jadi, kelarutan jenuh ini menjadi kunci utama dalam kita nanti merancang suatu obat. Kenapa? Misalkan kita membuat suatu sediaan sirup atau larutan ya, dia terlarut. Ketika kondisi kita membuat, kita simpan, dia tidak larut. Berbahaya Mas Mbak. Nanti obatnya tidak akan homogen, tidak rata. Kalau belum dikocok, dituang pun dia nanti tidak rata. Sudah dikocok, kalau dia partikelnya gede-gede, mudah mengendap, dia tidak akan homogen. Oleh karena itu, terkait dengan saturated solubility atau kelarutan jenuh atau konsentrasi obat maksimum yang dicapai pada kondisi jenuh itu kita sebut dengan kelarutan. Jadi, yang perlu Mas Mbak ketahui pada konsep dasar ini, Mas Mbak tahu proses pelarutan itu apa, jadi perubahan padatan menjadi dispersi molekuler. Yang kedua, Mas Mbak paham terkait dengan
konsep kelarutan jenuh. Jadi kelarutan jenuh itu bisa kita peroleh dengan cara tambahkan obat terus sampai dia tidak terlarut. Walaupun Mas Mbak buat 10 mili, 20 mili, 1 liter, kelarutan jenuh akan tetap sama. Ya, Mas Mbak membuat 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, konsentrasinya akan sama, konsentrasi jenuhnya. Itu disebut dengan saturated solubility. Lah, implikasinya nanti ketika kita berubah-ubah suhu dalam proses penyimpanan. Kita punya sirup, disimpan di suhu ruang, kemudian kita masukkan kulkas. Kalau dia sudah saturated, sudah jenuh, nanti dia akan mengendap, Mas Mbak. Lah, itu yang jadi pertimbangan kita ketika kita meracik suatu sediaan berbasis larutan. Demikian diskusi kita pada bagian pertama ini, yakni konsep dasar terkait dengan sediaan larutan. Semoga Anda tidak bosan untuk berbagi, dan semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.